Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Tritamiati. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang teori Jean Piaget dan teori Brunner. Teori Jean Piaget. Kognitif. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional akal. Perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Piaget memandang bahwa anak memainkan peran aktif dalam menyusun pengetahuannya mengenai realita. Anak tidak pasif menerima informasi. Pertumbuhan atau perkembangan kognitif terjadi melalui 3 proses yang saling berhubungan, yaitu organisasi. Apa sih organisasi? Organisasi adalah sistem pengetahuan atau cara berpikir yang disertai dengan pencitraan realitas yang semakin akurat. Dalam sistem kognitif, organisasi memiliki kecenderungan untuk membuat struktur kognitif menjadi semakin kompleks. Adaptasi. Apa sih adaptasi? Adaptasi merupakan cara anak untuk memperlakukan informasi baru dengan mempertimbangkan apa yang telah mereka ketahui. Asimilasi. Asimilasi merupakan istilah yang digunakan Piaget untuk merujuk pada peleburan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Contoh asimilasi yaitu seorang anak yang diperlihatkan segitiga sama sisi, kemudian setelah itu diperlihatkan segitiga yang lain yaitu siku-siku. Asimilasi terjadi jika si anak menjawab bahwa segitiga siku-siku yang diperlihatkan adalah segitiga sama sisi. Akomodasi. Akomodasi merupakan istilah yang digunakan Piaget untuk merujuk pada perubahan yang terjadi pada sebuah struktur kognitif dalam rangka menampung informasi baru. Contoh, si anak bisa menjawab segitiga siku-siku pada segitiga yang diperlihatkan kedua. Ekuilibrasi, yaitu istilah yang merujuk pada kecenderungan untuk mencari keseimbangan pada elemen-elemen kognisi. Contohnya, bayi yang biasanya mendapat susu dari payudara ibu atau botol kemudian diberi susu dengan gelas tertutup untuk latihan minum dari gelas. Tahap-tahap perkembangan kognitif. Menurut Piaget, pikiran anak dibentuk bukan oleh ajaran orang dewasa atau pengaruh lingkungan lainnya. Tahap sensori motor. Tahap ini dimulai sejak lahir sampai usia 2 tahun. Piaget membagi tahap sensori motor ini ke dalam 6 periode, yaitu 1. Periode penggunaan refleks usia 0 sampai 1 bulan. Refleks yang paling jelas pada periode ini adalah refleks menghisap. Bayi otomatis menghisap kapanpun bibir mereka disentuh, dan refleks mengarah kepala pada sumber rangsangan secara lebih tepat dan terarah. 2. Periode reaksi sirkuler primer, usia 1 sampai 4 bulan. Reaksi ini terjadi ketika bayi menghadap sebuah pengalaman baru dan berusaha mengulanginya, contoh menghisap jempol. Periode 3. Reaksi sirkuler sekunder, usia 4 sampai 10 bulan. Reaksi sirkuler primer terjadi karena melibatkan koordinasi bagian-bagian tubuh bayi sendiri. Sedangkan reaksi sirkuler sekunder terjadi ketika bayi menemukan dan menghasilkan kembali peristiwa menarik di luar dirinya. 4. Periode koordinasi skema-skema sekunder, usia 10 sampai 12 bulan. Pada periode ini, bayi belajar untuk mengkoordinasikan 2 skema terpisah untuk mendapatkan hasil. 5. Periode reaksi sirkuler tersier, usia 12 sampai 18 bulan. Pada periode 4, bayi memisahkan 2 tindakan untuk mencapai satu hasil tunggal. Pada periode 5 ini, bayi mengeksperimen dengan tindakan-tindakan yang berbeda untuk mengamati hasil yang berbeda-beda. 6. Periode permulaan berpikir, usia 18 sampai 24 bulan.
Pada periode 5, semua temuan-temuan bayi terjadi lewat tindakan fisik. Pada periode 6, bayi kelihatannya mulai memikirkan situasi secara lebih internal sebelum pada akhirnya bertindak. 2. Tahap pemikiran pra-operasional. Tahap ini berada pada rentang usia antara 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai melukiskan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar atau simbol. Penggunaan simbol bagi anak pada tahap ini tampak dalam 5 gejala berikut. Imitasi tidak langsung. Anak mulai dapat menggambarkan sesuatu hal yang dialami atau dilihat yang sekarang bendanya sudah tidak ada lagi. Permainan simbolis. Sifat permainan simbolis ini juga imitatif, yaitu anak mencoba meniru kejadian yang pernah dialami. Menggambar. Pada tahap ini merupakan jembatan antara permainan simbolis dengan gambaran mental. Unsur pada permainan simbolis terletak pada segi kesenangan pada diri anak yang sedang menggambar. Gambaran mental merupakan penggambaran secara pikiran suatu objek atau pengalaman yang lampau. Bahasa ucapan. Anak menggunakan suara atau bahasa sebagai representasi benda atau kejadian. Melalui bahasa, anak dapat berkomunikasi dengan orang lain tentang peristiwa kepada orang lain. 3. Tahap operasional berpikir konkret. Tahap ini berada pada rentang usia 7-11 tahun. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan yang logis. Anak sudah mengembangkan operasional logis. Pengurutannya itu kemampuan untuk mengurut objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Klasifikasi. Kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain, termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut. Disentering. Anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Reversibility. Anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah kemudian kembali ke keadaan awal. Konservasi. Memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Penghilangan sifat egosentrisme. Kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, bahkan saat orang tersebut berpikir dengan cara yang salah. 4. Tahapan operasi berpikir formal. Tahapan operasi berpikir formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Implementasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran. Beberapa implementasi yang harus diketahui dan diterapkan adalah sebagai berikut. 1. Memfokuskan pada proses berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada produknya. Di samping kebenaran jawaban siswa, guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada jawaban tersebut. 2. Pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-anak yang penting sekali dalam inisiatif diri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kelas, Piaget menyajikan materi jadi, ready-made, tidak diberi penekanan, dan anak-anak didorong untuk menemukan untuk dirinya sendiri melalui interaksi spontan dengan lingkungan. 3. Tidak menekankan pada praktek-praktek yang diarahkan untuk menjadikan anak-anak seperti orang dewasa dalam pemikirannya. 4. Penerima terhadap pembentuk individu dalam kemajuan perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh anak berkembang melalui urutan perkembangan yang sama, namun mereka memperolehnya dengan kecepatan yang berbeda. Teori Brunner. Menurut Brunner, inti dari belajar yaitu bagaimana cara seseorang dapat memilih, mempertahankan, dan mentransformasi informasi secara aktif. Metode materi Brunner
yaitu proses belajar dalam perspektif Brunner melibatkan 3 proses, yaitu memperoleh informasi baru, mengubah informasi, dan mencari relevansi dan akurasi pengetahuan. Menurut Brunner, perkembangan kognitif juga melalui 3 tahap yang ditentukan dari cara penyajian anak ketika melihat lingkungan sekitar, yakni enektif 0-2 tahun, ikonik 2-5 tahun, dan simbolik 5-7 tahun. Pada tahapan awal atau enaktif, anak akan terlibat dalam kegiatan belajar tentang lingkungan mereka. Di tahap ini, anak-anak menggunakan keterampilan motoriknya untuk memahami apa saja yang ada di sekitar mereka, misalnya mengunyah, menyentuh, meraih, dan lain-lain. Pada tahap kedua, ikonik, anak belajar memahami suatu objek atau dunianya melalui gambar dan segala hal yang bersifat visual. Dengan kata lain, anak belajar dalam bentuk fisik, penampilan, dan membandingkan komparasi dengan menjelajahi dunia di sekitarnya. Pada tahap ketiga atau simbolik, anak sudah memiliki ide dan gagasan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan bahasa dan logika mereka. Dengan memahami dunia di sekitar mereka, anak-anak belajar melalui simbol-simbol seperti bahasa, logika, matematik. Komunikasi terjadi dengan menggunakan beberapa sistem simbol. Semakin matang seseorang dalam proses berpikirnya, semakin dominan sistem simbolnya. Implikasi dan penerapan teori Brunner dalam pembelajaran. Partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan dalam proses pembelajaran harus pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari. B. Guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Menurut hemat penulis, dalam belajar penemuan discovery learning terjadi perubahan paradigma terhadap peran guru. C. Teori belajar Ausubel, belajar bermakna. Menurut Ausubel, belajar harus bermakna. Keunggulan teori Brunner yaitu 1. Belajar penemuan dapat digunakan untuk menguji apakah belajar sudah dimakna. 2. Pengetahuan yang diperoleh si belajar akan tertinggal lama dan mudah diingat. 3. Belajar penemuan sangat diperlukan dalam pemecahan masalah sebab yang diinginkan dalam belajar dapat mendemonstrasikan pengetahuan yang diterima. 4. Transfer dapat ditingkatkan di mana generalization telah ditemukan sendiri oleh si belajar daripada disajikan dalam bentuk jadi. 5. Penggunaan belajar penemuan mungkin mempunyai pengaruh dalam menciptakan motivasi belajar. 6. Meningkatkan penalaran si belajar, kemampuan untuk berpikir secara bebas. Kelemahan dari teori Brunner. Belajar penemuan ini memerlukan kecerdasan anak yang tinggi. Bila kurang cerdas, hasilnya kurang efektif. Dan teori belajar seperti ini memakan waktu cukup lama, dan kalau kurang terpimpin atau kurang terarah, dapat menyebabkan kekacauan dan dapat kekaburan atas materi yang dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.